Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dea Salsabila, NIM 2019-096 dari Fisioterapi C angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan arah gerakan teknik manipulasi pada regio shoulder. Nah, yang akan saya jelaskan nanti ada dua, yaitu acromioclavicular joint dan glenohumeral joint. Nah, jadi total yang akan saya peragakan nanti ada 8. Simak video berikut ini. Definisi shoulder. Jadi bahu merupakan salah satu bagian sendi yang sangat kompleks pada tubuh manusia. Nah, sendi pada bagian bahu terbentuk dari tulang humerus, yaitu tulang yang berada pada lengan atas yang sesuai dengan tulang scapula atau yang disebut dengan shoulder blade. Nah, jadi ini tuh membentuk rangkaian ball and socket. Nah, gerakan pada bahu manusia meliputi gerakan yang memiliki hubungan yang kompleks. Jadi yang melibatkan struktur-struktur terkait seperti macam-macam tulang, otot, sendi, dan nerve forum. Nah, gerakan pada bahu manusia mewakili gerakan dinamis yang kompleks yang berhubungan dengan berbagai macam jenis otot, ligamen, dan juga beberapa tulang. Jadi stabilisasi statis maupun dinamis ini memungkinkan bahu memiliki ruang lingkup sendi yang luas pada setiap bidang sendi pada tubuh dan juga memposisikan tangan dan bahu pada jaraknya. Anatomi tulang shoulder. Nah, bahu tersusun dari tulang-tulang yang menyusunnya, di antaranya itu ada tulang humerus, clavicula, dan scapula. Nah, sendi bahu merupakan sendi yang kompleks pada tubuh manusia yang dibentuk oleh tulang-tulang, yaitu ada scapula atau yang disebut dengan shoulder blade, clavicula atau collar bone, dan humerus atau upper arm bone. Otot pada regio shoulder. Nah, jadi pengertian dari otot adalah stabilitator dan penggerak aktif sendi. Nah, pada sendi glenohumeralis itu diperkuat oleh otot-otot rotator cuff, yang mana otot tersebut itu terdiri dari beberapa otot, diantaranya ada otot supraspinatus, infraspinatus, subscapularis, dan teres minor. Nah, selain itu otot yang terdapat pada area bahu diantaranya ada otot pectoralis major, teres major, dan tendon bicep caput longum. Nah, jadi bagian atasnya itu diperkuat oleh otot supraspinatus dan bicep caput longum, sementara pada bagian bawah itu diperkuat oleh otot tricep caput longum. Nah, di depannya diperkuat oleh otot subscapularis dan perpanjangan fibrosus di kedua otot pectoralis major dan teres major, serta pada bagian belakang diperkuat oleh otot infraspinatus dan teres minor. Sendi pada shoulder bahu tersusun dari berbagai macam sendi yang menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Seperti yang kita ketahui, sendi pada regio bahu itu terdiri dari 3 macam sendi. Nah, sendinya itu apa aja sih? Jadi, sendi yang pertama ada glenohumeral joint, acromioclavicular joint, dan sternoclavicular joint. Nah, glenohumeral joint merupakan sendi yang menghubungkan antara tulang humerus dan cavitas glenoidalis yang terdapat pada scapula. Sedangkan acromioclavicular joint merupakan sendi yang menghubungkan antara acromion pada scapula dan tulang clavicula. Kemudian sternoclavicular joint merupakan sendi yang menghubungkan antara sternum dengan clavicula. Nah, karena di shoulder kompleks yang saya jelaskan hanya acromioclavicular dan glenohumeral joint, jadi yang saya jelaskan hanya 2 itu saja. Yang pertama, acromioclavicular joint itu dibentuk oleh prosesus acromion scapula yang bersendi dengan ujung distal clavicula. Nah, sendi ini termasuk irregular joint atau plain joint, di mana permukaan sendinya pada acromion berbentuk konkav dan pada ujung distal claviculanya berbentuk convex, permukaan hampir rata. Kemudian kapsul artikularisnya diperkuat oleh ligamen acromioclavicularis pada bagian superior. Nah, pada bagian belakang sendiri itu diperkuat oleh otot aponeurosis dan trapezius. Nah, untuk otot ujung distal clavicula distabilisasi oleh ligamen coracoclavicularis yang terdiri atas 2 selaput ligamen, yaitu ada ligamen trapezoideum dan conoideum. Nah, acromioclavicular joint ini memberikan kontribusi pada gerakan elevasi depresi, protraksi retraksi, dan abduksi elevasi lengan. Nah, saat gerakan protraksi retraksi akan slide ke arah ventral dorsal. Jadi
Acromioclavicular joint ini itu merupakan plane joint di mana acromion konkavnya itu menghadap ke medial dan clavicula convex. Jadi dalam klinis gerakan yang dijumpai adalah elevasi depresi, protraksi retraksi. Karena yang bergerak acromion yang merupakan permukaan konkav, maka gerak artrokinematiknya mengikuti gerak osteokinematik tersebut, yaitu saat elevasi terjadi translasi akromion ke kranial dan saat depresi terjadi translasi akromion ke kaudal. Demikian pula saat protraksi terjadi translasi akromion ke ventral dan saat retraksi itu terjadi translasi akromion ke dorsal. Nah, gerak artrokinematic traction itu selalu ke arah lateral searah akromion ditarik. Jadi MLPP pada posisi netral dan CPP pada posisi protraksi penuh. Glenohumeral system. Jadi glenohumeral system itu apa sih? Jadi glenohumeral system itu posisi atau sikap dan gerakan yang terjadi pada sendi glenohumeralis selalu berkaitan dengan seluruh subsistem dalam scapulohumeral system atau disebut dengan ball and socket joint. Jadi itu dibentuk glenoid cavity yang cekung menghadap ke lateral serong cranioventral dengan kaput humeri yang berbentuk cembung. Nah, kemudian glenohumeral joint ini itu dibentuk oleh kaput humeri yang bersendi dengan kavitas glenoidalis seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi glenohumeral joint ini itu ball socket tetapi merupakan sendi yang paling bebas pada tubuh manusia. Jadi caput humeri yang berbentuk hampir setengah bola ini memiliki area permukaan 3-4 kali lebih besar daripada fossa glenoidalis scapula yang dangkal sehingga memungkinkan terjadinya mobilitas yang tinggi pada shoulder. Nah, fossa glenoidalis ini diperlebar oleh sebuah bibir atau labrum fibrocartilago yang mengelilingi tepi fossa atau yang disebut dengan labrum glenoidalis. Nah, labrum ini itu dapat membantu menambah stabilitas glenohumeral joint. Jadi kapsul artikularisnya itu kendor dan jika lengan tergantung ke bawah akan membentuk kantong kecil pada permukaan media atau yang disebut dengan recessus axillaris. Nah, bagian atas kapsul ini diperkuat oleh ligamen coracohumeral dan bagian anterior kapsul itu diperkuat oleh 3 serabut ligamen glenohumeral yang lemah, yaitu ligamen glenohumeral superior dan inferior. Otot pada glenohumeral joint. Apa aja sih otot pada glenohumeral joint? Jadi di sini ada 4 tendon otot yang memperkuat kapsul sendinya, yaitu ada subscapularis, supraspinatus, infraspinatus, dan teres minor atau yang dikenal dengan rotator cuff muscle yang juga dibantu oleh tendon kaput longum biceps brachii. Nah, rotator cuff muscle ini memberikan kontribusi terhadap gerakan rotasi humerus dan keempat tendernya ini membentuk collagenous cuff. Jadi di sekitar sendi shoulder untuk membungkus pada sisi posterior, superior, dan anterior. Nah, ketegangan dari muscle rotator ini dapat menarik kaput humerus ke arah fossa glenoidalis sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas sendi. Glenohumeral joint itu ada 6 teknik. Yang pertama ada traksi, abduksi, endorotasi, eksorotasi, abduksi horizontal, dan aduksi horizontal. Nah, traksi itu gerakan translasi tulang arahnya tegak lurus dan menjauhi bidang terapi serta terjadi peregangan permukaan sendi. Nah, jadi traksi ini menghasilkan peregangan permukaan sendi. Nah, untuk traksi itu polanya latero-ventrokranial. Jadi nanti latero-ventrokranial, jadi ikannya agak ke atas. Terus untuk polanya itu pegangnya seproksimal mungkin sama sendi. Kemudian kendo, tegang, teregang. Nah, jadi penempatannya itu jangan sampai salah, kendo, tegang, teregangnya. Nah, untuk handlingnya itu juga harus sesuai dengan kenyamanan pasien dan fisioterapisnya kepada pasien juga. Sebelum melakukan traksi, posisi pasien harus rileks. Yang kedua ada abduksi. Nah, jadi pada teknik ini posisi tangan pasien itu harus rileks. Nah, megangnya juga harus benar. Nah, megangnya seperti itu. Kemudian kita pegang. Nah, itu kan glenohumeral joint. Lalu fiksasikan, didorong ke distal. Nah, 1, 2, 3.
Seperti itu gerakannya. Nah, tetapi ini ada yang salah pada gerakan terakhir. Nah, untuk gerakan terakhir posisi tangannya tidak sampai ke bawah banget gitu. Yang ketiga ada endorotasi. Kalau endorotasi posisi pasien terlentang, kalau eksorotasi posisi pasien itu tengkurap. Nah, untuk posisi tangannya itu pegangnya di elbow, fleksi, kemudian kita dorong. Nah, untuk konsepnya kan ini di glenohumeral joint, jadi itu didorong, kemudian kita kembalikan posisi tangan ke semula. Yang keempat ini ada eksorotasi, posisi pasien itu tengkurap. Nah, posisi pasien rileks, untuk megangnya seperti itu, bisa tangan kiri fiksasi atau tangan kanan yang fiksasi. Kemudian kita dorong ke arah anterior, dorong. Nah, kalau jadi sebisa mungkin gimana kita nyaman ke pasien dan pasien nyaman ke kitanya. Relax, posisi pasien relax, kemudian kita dorong ke anterior. Megangnya harus kuat biar tangannya nggak ikut turun ke bawah. Yang kelima ada abduksi horizontal. Nah, kalau abduksi horizontal ini posisinya tengkurap. Jadi aduksi horizontal itu sama dengan endorotasi dan eksorotasi. Bedanya kalau horizontal itu tangannya lurus. Kemudian sebelum kita melakukan tekniknya, posisi tangannya rileks, bisa tangannya seperti itu atau tangannya sekitar 45 derajat, kemudian kita dorong. Nah, kita dorongnya ke arah anterior, kemudian kita dorong ke arah anterior, seperti itu gerakannya. Yang keenam ada aduksi horizontal. Nah, kalau aduksi horizontal posisi pasiennya itu terlentang. Nah, kemudian cara pegangnya seperti itu, lurus, bisa lurus seperti itu atau 45 derajat. Nah, pegangnya jangan sampai tangannya nekuk dan nah itu salah, itu posisinya seharusnya tidak terlalu ke atas, kemudian kita dorong. Nah, seperti itu. Acromioclavicular. Nah, cara cari acromion itu dari spina scapula terus ke depan. Nah, ke depan ini, nah nanti ada space cekungan, berarti yang di samping lateral itu acromion. Yang pertama itu ada traksi. Jadi gimana sih cara kita melakukan traksi yang benar? Jadi setelah kita ketemu acromionnya, kita traksi ke lateral. Acromioclavicular joint. Jadi cara cari acromion itu di spina scapula. Nah, spina scapula itu ada di belakang, itu pegangnya salah, kurang ke belakang. Kemudian agak ke depan ada space cekungannya, berarti yang di samping lateral itu acromion. Kemudian dorong ke lateral. Kalau posisinya kurang nyaman bisa menyilang. Nah, itu pegangnya kurang dekat dengan acromion dan pelan-pelan untuk megangnya. Retraksi itu dorongnya ke posterior, tangan satu pegang buat nahan biar bahunya nggak ikut kedorong ke belakang, yang satu tangannya megang acromioclavicular, kemudian kita dorong ke posterior, dorong seperti itu. Yang didorong itu acromion. Yang terakhir ada elevasi. Nah, jadi elevasi ini tuh nanti pegang di aksila. Nah, untuk jempolnya itu nanti agak ke belakang buat fiksasi di skapulanya. Nah, terus kemudian kita pegang. Nah, itu sebenarnya nggak terlalu ke belakang dan tangannya nggak boleh nekuk banget gitu sih. Terus tangannya satunya tuh buat fiksasi, buat nahan. Jadi kita harus kuat nahannya, kemudian kita angkat. Nah, gimana caranya? Kita harus kuat dan tangannya